Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan malam ini Tuhan berikan kepada kami, supaya kami kumpul di sini Bapa. Kami mau berdoa, kami mau menikmati kebenaran-Mu. Sebelum kami masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu, kami mohon supaya Engkau melayakkan, menyucikan kami semua, termasuk hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pimpin sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan untuk kepentingan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran ini. Amin. Pertama-tama saya mau kenalin diri dulu, bagaimanapun tak kenal maka tak sayang kata orang kan. Nama saya Ruli Simorangkir, saya melayani Tuhan lewat profesi saya sehari-hari sebagai advokat. Juga selain saya ini adalah pengajar di Sekolah Tinggi Teologi, saya juga adalah pembicara di mimbar Tuhan. Saya dikaruniai dengan 1 orang istri dan 3 orang anak laki-laki. 2 anak saya baru lulus sekolah, yang nomor 3 ini baru mau mulai kuliah tahun ini. Nah, pada kesempatan malam ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul seperti ini. Biji harus mati. Biji harus mati. Oke. Ada waktunya dulu ketika bertuhan itu bukan sekedar ritual agama. Ketika bertuhan itu bukan sekedar melaksanakan apa yang dibolehkan, apa yang disuruh, bukan sekedar melaksanakan apa yang dilarang. Jadi ada waktunya bertuhan itu bukan soal agama. Ada waktunya bertuhan itu bukan cuma sekedar takut dihukum. Lebih hebatnya lagi, ada waktunya ketika bertuhan itu bukan sekedar sandiwara. Tetapi sesuatu yang sangat sangat serius dan menyita seluruh hidup. Kita lihat di dalam Alkitab misalnya mengenai pengalaman dari Nuh. Untuk Nuh katanya di dalam Kejadian 6 ayat 9 adalah orang yang tidak bercela, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, Kejadian 6 ayat 9 dibaca begini. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, bagi Nuh yang betul-betul hidup bergaul sama Allah, pengalaman itu bukanlah sandiwara. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk bangun bahtera. Iya dong, bahtera. Ini kita udah tahu cerita ini dari sekolah minggu ini. Nuh bangun bahtera. Perhatiin nggak? Bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah masalahnya sekarang, 1 hasta itu berapa besar? Jadi kalau 300 hasta itu berapa panjang? Itu yang kita suka nggak ngeh. Perhatiin ya. Kapalnya Nuh itu gedenya nggak kira-kira. Panjangnya dari ujung ke ujung itu 450 feet. Tuh, kira-kira 150 meter panjangnya kapal Nuh itu. Nggak main-main loh ini. Kapal yang gede kalau bahasa Inggrisnya. Gede. 150 meter. Kira-kira 12 bus itu bisa diparkir di situ. Atau kalau mau parkir pesawat, itu kurang lebih 3 pesawat Boeing bisa diparkir di kapalnya Nuh itu. Ini gede loh, gede banget. Lebarnya itu kurang lebih 24 meter.
24 meter. Cukup untuk markirin 5 mobil atau 1 truk kontainer. Ya, tingginya setinggi ikan paus. Kalau ikan paus diberdiriin, itu kurang lebih tingginya setinggi ikan paus. Nah, bayangin nggak? Nuh bukan tukang kayu. Nuh nggak tukang bikin kapal. Lagi pula, masa orang bikin kapal di padang gurun? Di atas bukit pula lagi. Ini Nuh dikata-katain ini sama orang-orang di zaman itu, dikata-katain. Nuh, lu udah gila kali. Kalau waktu itu bahasa orang Betawi gitu kali ya. Nuh, lu yang bener Nuh. Masa bangun bahtera di gurun pasir gedenya segede gitu? Ayo dong Nuh, yang bener dong. Nah, tapi untuk Nuh, pada zaman itu Nuh gak punya lagu pujian yang harus dinaikin dengan teknik-teknik tertentu. Nggak ada. Nuh nggak punya ritual tertentu. Tapi hidupnya tanpa sandiwara sedikit pun. Nggak ada sandiwara. Dia orang yang taat kepada Allah, dia hidup bergaul sama Allah, berpuluh-puluh tahun dia cuma nyiapin bahtera, walaupun dia bukan tukang kayu. Serius banget. Bertuhan adalah sesuatu yang sangat serius. Nah, masalahnya ini sekarang di layar saya tertulis begini, ya. Queen waktu itu pernah punya lagu, dalam salah satu kalimatnya ditulis begitu kayak di screen tuh. Is this a real life? Is this a fantasy? Ya kan? Nah, kekristenan hari ini mau sorry nih, saya ngomong belak-belakan nih. Kekristenan hari ini apakah sesuatu yang real? Apakah kekristenan hari ini sesuatu yang beneran? Banyak orang Kristen ngerasa sudah nyenengin hati Allah hanya karena mereka ngelaksanain ritual agama. Karena ngerasa udah nyanyiin lagu pujian. Seolah-olah Allah adalah makhluk atau pribadi yang senang dihormati dan selalu kepengen dipuji-puji. Kita nyanyi lagu pujian. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tapi sebenarnya hati kita nggak begitu. Kaulah segalanya, serius. Atau gini deh. Lebih enak mana hidup di bumi atau di surga? Coba ibu-ibu jawab atau bapak-bapak jawab. Ya di mana lebih enak mana hidup di bumi atau di surga? Orang akan jawab di surga. Oh ya, betul, betul. Oke, siapa yang mau pulang duluan? Langsung kita nggak mau. Oh enggak, bukannya kita nggak mau. Sorry. Bukannya kita nggak mau. Kita nggak jawab nggak mau. Kita jawabnya gini. Kita pakai ayat. Kita bilang gini. Ini aku Tuhan. Utuslah dia. Kan begitu. Siapa yang rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan? Saya. Benar, serius loh. Serius. Pulang duluan. Jangan dong. Itu kan fun and game. Itu kan sandiwara. Dan sedihnya, kekristenan hari ini seperti itu. Agama Kristen hari ini menjadi sekedar fun and game, sekedar sandiwara. Bersyukur bahwa malam ini saya ada di hadapan 13 jenderal-jenderal kerajaan surga yang betul-betul mau serius belajar kekristenannya. Katakan amin. Amin dong. Yang betul-betul serius mau belajar kekristenannya. Yang nggak kepingin kekristenannya cuman sekedar sandiwara. Wah, muka-mukanya saya senang lihatnya. Muka-mukanya gini. Ya. Amin. Oke. Ikutin saya terus ya. Kekristenan kita harus real. Nah, supaya kekristenan kita ini real, beneran bukan sandiwara, ikutin saya ini, harus ada kematian.
Memang kita belum tentu dituntut untuk mati sebagai martir. Seperti tetangga sebelah pada bilang, mari kita pergi ke padang pasir untuk mati di sana sebagai apalah dia bilangnya, ya kan? Belum tentu. Belum tentu kita harus mati di padang pasir untuk enggak, bukan itu. Kematiannya yang diharap bukan kematian di padang pasir. Tapi yang dituntut adalah kematian bagi kesenangan diri sendiri. Nah, kematian bagi kesenangan diri sendiri. Oke. Firman Tuhan, Matius 10 ayat 36 atau Matius 16 ayat 25, tertulis begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita pelajari. Kata nyawa di dalam Matius 10:36, Matius 16 ayat 25 itu menggunakan kata Yunani suke. Suke. Kata suke ini memang bisa diterjemahkan sebagai nyawa. Nyawa itu tarikan nafas kita. Nyawa. Memang bisa diterjemahkan sebagai itu. Tapi selain diterjemahkan sebagai nyawa yang berarti tarikan nafas, suke ini juga bisa diterjemahkan sebagai kesenangan hati. Kesenangan hati. Jadi kita dengan pengertian yang ini, ya, bahwa suke juga bisa diterjemahkan sebagai kesenangan hati, maka kita balik lagi ke ayatnya tadi. Ya, kita lihat ya sekarang ya. Barang siapa mempertahankan sukenya, barang siapa mempertahankan kesenangan hatinya, ia akan kehilangan nyawanya di dalam kekekalan. Dan barang siapa kehilangan kesenangan hatinya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya di dalam kekekalan. Itu makna dari Matius 10:36 dan Matius 16 ayat 25. Jadi sekali lagi kematian yang diharap oleh Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita adalah kematian terhadap kesenangan hati kita. Ya. Ini, mengikut Tuhan bukanlah mengenai mendapatkan apa yang kita mau. Mengikut Tuhan adalah menjadi hamba dalam kerajaannya. Oke. Saya mau berhenti sebentar di sini. Saya mau jelaskan kepada kita semua bahwa Alkitab itu sebetulnya buku yang sangat-sangat sederhana. Aduh, sederhananya sederhana banget, serius. Ini adalah suatu cerita, ya, dalam Alkitab itu kan bercerita. Apa sih ceritanya? Cerita tentang kehidupan di taman yang indah, ya, benar kan? Kehidupan di taman yang indah. Jadi dimulai dengan cerita tentang taman yang indah. Nanti itu Kejadian 1. Nanti diakhiri di dalam Wahyu 21. Nah, kalau dibaca mengenai Wahyu 21, Alkitab bercerita tentang Yerusalem yang baru, kota yang baru. Kota adalah tempat di mana banyak taman. Sederhana nggak? Dimulai dari taman, diakhiri di taman. Sederhana banget. Yang bikin kacau itu adalah Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Apa itu kekacauan? Silakan jawab. Ini enaknya kalau kita pakai virtual gini kita bisa tanya jawab kan? Ya kan? Kalau di gereja mau tunjuk jari susah. Kalau di sini enak kita bisa tanya jawab. Dan saya senang banget kalau tanya jawab. Ya, oke ya. Relax aja, kita tukar pikiran. Apa yang bikin kacau dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20? Silahkan. Bikin sederhana.
Sederhana banget. Apa? Dosa, Pastor. Dosa ya? Iya. Oke, itu masih rumit. Dosa itu apa? Tipu. Saya bikin sederhana ya. Jawab dalam satu kata. Sorry, saudara. Kalau dosa juga ada satu kata ya. Satu huruf. Jadi kita lagi ngerangkum Kejadian 3 sampai Wahyu 20 dengan satu huruf. Ayo. Itu problemnya. Ayo, apa? Satu huruf. Bayangin nggak? Ini kita langsung dapat gelar doktor ini, lulus dari acara malam ini. Merangkum Alkitab dengan satu huruf. Apa? I. Yang benar I. Aku. Oh ya, hati. Simpel kan? Kenapa Kain bunuh adiknya? Enak aja. Kenapa persembahan dia yang diterima Tuhan? Persembahanku lebih keren. Aku kan? Kenapa Roh Allah meninggalkan manusia di Wahyu 6 waktu zaman Nuh? Karena mereka kawin mengawinkan. Kenapa mereka kawin mengawinkan? Nyenengin diri sendiri kan? Kenapa Sodom dan Gomora dihancurin? Karena menyenangkan diri sendiri. Sampai dari ujung sampai ujung ceritanya adalah nyenengin diri sendiri. Aku itu ngerusak. Di mana-mana aku itu ngerusak. Waktu orang mau kawin, mau ngikatin diri dalam pernikahan, dalam perkawinan. Apa sih syaratnya orang bisa langgeng dalam perkawinan? Apa syaratnya? Pertama, jangan ada sandiwara. Jangan ada sandiwara kan gitu ya. Jangan ada sandiwara. Apa sih maksud jangan ada sandiwara itu maksudnya apa? Bikin simple. Jangan ada keakuan kan. Begitu ada aku, habis itu rumah tangga. Habis-habisnya. Kamu sak penakmu dewe kan gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan begitu. Itu bahasa Inggris atau bahasa Jerman itu kan begitu tuh. Sak penakmu ay. Kamu itu ya. Wah udah kalau udah kamu aku udah tonjok-tonjokan lah tuh dua. Bubar. Begitupun hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Bagaimana kita bisa jadi mempelai sementara hidup kita, ini bukan kita ya. Kalau ibu-ibu pasti enggak lah. Yang ikut acara ini pasti enggak. Ini orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Oke, pedalaman mana? Pedalaman Singapura, ya. Oke. Jadi jangan ngerasa saya pojokin. Saya nggak mojokin siapa-siapa. Saya lagi ngomongin mengenai orang Kristen di pedalaman Singapura. Ini orang-orang Kristen yang di pedalaman Singapura tuh kelakuannya begitu. Aku tok. Bagaimana kita bisa jadi mempelai bagi Kristus sementara isinya adalah aku, dan aku lagi. Nggak bisa. Nah, Nuh jelas ngalamin kematian mengenai kesenangan dirinya. Kalau Nuh bisa milih, dia lebih milih untuk happy-happy aja deh. Udahlah, nggak usah terlalu fanatik lah. Santai lah, santai. Hari ini bahasanya namanya santuy, bukan santai. Santuy, ya kan? Santuy. Wallace, slow. Nggak usah terlalu fanatik lah. Tapi Nuh nggak milih begitu. Karena hidup di dalam Tuhan bukan sandiwara, bukan soal slow, bukan soal santai, nggak ada itu. Hidup di dalam Tuhan adalah mengenai mematikan keakuan. Nah, kalau bisa dia milih, mendingan dia santai, tapi dia nggak milih begitu. Bertahun-tahun dia diledek-ledek, habis nih orang kampungnya. Tapi ya udah, dia diam aja. Nuh mati bagi dirinya supaya kehendak Allah nyata di dalam hidupnya. Oke ya. Tuhan Yesus itu nunjukin kematian yang sempurna. Tuhan Yesus menunjukkan kematian yang sempurna. Pertama, ia tinggalin loh. Tuhan Yesus tinggalin kealahannya. Filipi 2 ayat 6. Ia yang adalah Allah meninggalkan segala sesuatu demi kita, demi manusia.
Dan ia menganggap bukanlah milik yang harus dipertahankan. Bayangin, kealahannya dianggap bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Luar biasa ini. Dia yang adalah Allah. Segala sesuatu dicipta oleh dia. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa dia. Tapi dia tinggalin semua kealahannya. Tuh, mati nggak dia untuk dirinya? Mati banget. Tapi dia nggak hanya berhenti di situ. Itu baru pertama, langkah pertamanya. Langkah keduanya. Ia mati bagi keinginan dirinya sendiri. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuh. Oke. Ketiga lagi, masih ada ketiga lagi. Kemudian ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita semua udah sering banget dengar. Kita harus seperti apa? Kita harus seperti Kristus. Udah dengar, udah sering tuh kita dengar begitu tuh. Kita harus seperti Kristus, seperti Kristus. Tapi mungkin selama ini kita nggak ngerti, seperti apa sih Kristus itu? Kristus adalah pribadi tanpa keakuan sama sekali. Maka kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus hidup tanpa keakuan. Wah, ini enak ngomongnya nih. Ngejalaninnya, aduh. Coba ibu-ibu lihat ke layar. Ada berapa rambut di kepala saya? Kenapa saya rontok begini rambut? Gara-gara saya berusaha untuk ngidupin firman Tuhan ini. Mati bagi keakuan. Tiap kali berusaha rambut rontok lagi. Stres. Aduh, asli stres. Mana profesi saya ini kan advokat. Orang bilang advokat itu hidup di dalam bukan abu-abu. Advokat itu hidup di dalam kegelapan orang bilangnya. Iya kan? Siapa yang mau berani urusan sama advokat coba? Tunjuk jari. Siapa yang mau berani urusan sama pengacara? Mikir semua orang. Kita dianggap, aduh pokoknya rusak-rusakan lah. Pembela yang bayar, kata orang begitu kan. Nah, yang ngeri adalah saya advokat sambil saya juga adalah pembicara. Bayangin nggak? Stres dong. Saya harus kasih pandangan hukum yang sehat dong kepada klien. Tapi kalau saya kasih pandangan hukum yang sehat ke klien, waduh, anak saya sekolahnya bayarnya gimana? Anak saya 3. 2 kemarin sekolah di London. Ini yang ketiga sekarang sekolah di Scotland. Bayarnya gimana? Kalau bahasa Jermannya ngerayap pipi. Iya kan? Susah kan? Teorinya enak, teorinya. Jangan ada sandiwara. Saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus. Ada amin, amin. Tapi kita mikir, ntar dulu, bayar uang sekolah gimana nih? Kan begitu kan? Nah, saya ngajarin, jangan ada sandiwara. Prakteknya mabok. Ya itu dia tadi, rontok satu-satu. Tapi ini saya lagi nanganin kasus nih. Gede. Klien saya mau dipilotin sama orang. Padahal ini perusahaan sehat. Waduh, pengacara-pengacara lawan itu tega banget untuk mailitin. Dapat duitnya gede itu kalau sampai dipilotin. Saya ngebelain si klien ini. Demi kebenaran. Tapi bayarannya kurang banget. Tapi saya bela kebenaran. Ya udah deh, kita bela deh. Lu berani bayar berapa gua, Jack? Waduh, gua gak ada duit, Jack. Bagaimana nih? Ya udah deh, seberapa lu sanggup ya, gua belain lo. Kita belain. Sambil otak begini.
Anak-anak udah harus dibayar loh nih, tanggal 20 nih anak belum mesti bayar nih. Dan begitu bayar kan pound sterling kan, pound sterling 20.000 kan. Nah dia nagihnya enak aja. Kita yang mikirinnya kan stres. Tapi saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, it's not about me. It's not about me. Hidupku terjamin di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan bilang, aku mengenalmu dengan namamu sayang. Aku ini juru selamatmu, Yesaya 43. Aku mengenalmu, aku menjagaimu. Kalau kamu berjalan lewat api, kamu nggak akan kebakar. Kalau kamu ngelewatin banjir, kamu nggak akan hanyut. Karena aku melindungi engkau sempurna. Tuhan bilang begitu kan? Apa yang perlu kita takutin? Nggak ada. Yang bikin kita takut tuh karena kita mikirin aku. Kekristenan nggak boleh mengenai aku. Nggak boleh. Kekristenan bukan soal aku. Kekristenan soal dia. Maka Tuhan Yesus ngajarin begini. Ini, hidup orang benar itu harus seperti ini. Ia seumpama biji sesawi, kata Tuhan Yesus. Yang diambil dan ditaburkan orang di kebun. Biji itu kemudian akan tumbuh dan menjadi pohon. Ingat ya, biji itu baru bisa tumbuh jadi pohon kalau dia rela mati loh. Kalau dia rela dikubur loh. Itu Ibu San punya gambar di belakang bagus tuh, pohon. Pohonnya itu harus mati, Bu. Baru dia, kok pohon harus mati? Biji itu harus mati supaya bisa jadi pohon. Dan kalau dia udah jadi pohon, baru burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Seperti ini. Di belakang rumah saya ada pohon kayak begini. Gede, pohon beringin. Segede itu dia. Di halaman. Pohon itu nggak bisa jadi sebesar itu kalau biji beringin nggak rela mati. Setelah biji beringin rela mati, baru tumbuh tunas, carang-carang, daun, dan kemudian bisa kasih keteduhan, bisa jadi tempat berlindung burung-burung. Kalau biji nggak rela mati, dia nggak bisa berguna. Jelek. Pernah lihat nggak biji beringin kayak apa? Hitam, jelek, pentolan, kayak saya gini. Jelek. Tapi waktu dia rela mati, dia tumbuh gede gitu, bagus banget. Baru dia bisa bermanfaat untuk sekelilingnya. Prinsip hidup itu adalah untuk memperoleh hidup harus ada kematian. Itu the prinsip, nggak bisa enggak. Untuk memperoleh hidup harus ada kematian. Kita suka makan ayam kan? Ayam atau ikan yang enak, yang mana? Atau ikan ayam? Mau ikan, mau ikan ayam. Pertama-tama itu harus mati dulu. Kalau dia masih berenang kita nggak bisa makan. Untuk memperoleh hidup harus ada kematian. Begitulah iman kita. Kita mau bertumbuh dalam iman, harus ada kematian. Apa yang mati? Keakuannya. Ini, aduh, susah loh nerapinnya. Kita ngomongnya ketawa-ketawa, tapi susahnya setengah mati ini. Ya, tapi Paulus ngerti juga mengenai prinsip ini. Maka Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lihat, dia matiin keakuannya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus juga kalau bisa, dia punya kemauan. Dia kepengen ini, dia kepengen itu. Dia kepengen sembuh. Suatu hari dia punya duri dalam daging. Dia kepengen sembuh. Dia berdoa 3 kali. Sempat dia ngikutin kedagingannya. Dia sempat ngikutin kemauannya. Dia sempat ngikutin keakuannya. Dia berdoa supaya sembuh Tuhan. Please sembuh. Persis seperti pandemi hari ini. Siapa sih yang senang pandemi ini? Aduh. Kemarin sebelum pandemi bisnis kita lagi ruwet. Sekarang kena pandemi, nyungsep. Terus kapan selesainya? Nggak jelas lagi. PSBB berjilid-jilid. Stres.
Dulu duit nggak ada, sekarang duit kurang. Nah, ini gimana kan? Gitu kan, stres banget kan? Seperti Paulus waktu itu. Dia nggak punya duri dalam daging, dia kepengen sembuh, dia berdoa 3 kali, dia berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan, ayo Tuhan, angkut duri dalam dagingku. Jawab Tuhan, tidak, tidak. Persis seperti sekarang. Berapa banyak gereja berdoa supaya pandemi pergi, COVID hilang, nggak hilang. Warga gereja mati, iya, nggak hilang. Kenapa Tuhan mengizinkan begitu banyak persoalan lewat pandemi? Mematikan keakuan. Kenapa Israel diizinin untuk ngelewatin padang gurun selama 40 tahun? Jawabannya cuma satu, untuk mematikan keakuan. Saya bukain dulu ya. Kita lihat. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ada yang bisa tolong bacain buat saya Ulangan 8 ayat 2? Ulangan 8 ayat yang kedua. Kenapa sih Tuhan ngizinin Israel ngelewatin padang pasir, ngelewatin begitu banyak masalah selama 40 tahun? Nih, tolong dibacain di screen. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Sebentar, dengan maksud ya. Jadi ingat, kenapa mereka diizinkan untuk ngelewatin padang gurun? Ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? 1, merendahkan hatimu dan mencobai engkau. 2, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya ini, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Iya. Amin. Sampai hari ini terlalu banyak orang yang sombong. Sebelum ada COVID, orang banyak yang sombong sebetulnya. Banyak orang yang ngerasa mereka hebat, nggak perlu Tuhan. Saya ngelihat betul nih, kalau klien-klien saya, klien-klien yang kaya raya, ya ampun kelakuannya, bener-bener sombong banget. Lihat aja deh, One Aibon, One Abud, kayak nggak bakalan mati aja orang-orang ini, sombong. Tapi begitu kena masalah, langsung orang bersimpuh di jalanan. Itu pun terjadi sama gereja hari ini. Sebelum COVID semua kayak sandiwara aja. Yang penting uang persembahan masuk. Yang penting gedung dibangun segede-gedenya. Nggak ada pengajaran yang sehat. Hampir nggak ada. Yang penting kepentinganku tercapai. Itu sifat yang terbentuk di gereja di pedalaman Singapura. Di Indonesia nggak ada. Kan begitu? Begitu kena masalah, tujuannya apa? Tujuan Tuhan memberikan masalah? Supaya merendahkan hati. Kalau keluarga rumah tangga kita baik-baik, seringkali orang nggak datang ke Tuhan. Kalau datang pun cuma sekedar datang hari Minggu. Tapi begitu ada masalah, baru orang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi saya percaya bahwa semua peserta malam ini adalah orang-orang yang takut Tuhan. Orang-orang yang nggak datang kepada Tuhan karena ada masalah. Kalau sampai ada, bertobat. Amin ya. Kita berikan kemuliaan dulu lah buat Tuhan supaya cair suasana. Nggak ada. Nah, itu satu, tujuan Tuhan mengizinkan masalah. Tujuan yang kedua, untuk memeriksa apa yang ada di dalam hati. Kekristenan hari ini terlalu sering menjadi ajang sandiwara. Orang seolah-olah datang menyembah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya yang dicari adalah berkat yang bisa dikasih sama Tuhan. Jadi yang dicari adalah dompet Tuhan. Terlalu banyak yang seperti itu.
hatinya tidak tertambat kepada Tuhan, hatinya tertambat kepada dompetnya Tuhan. Jahat. Maka COVID seperti ini menjadi filter untuk membuktikan bahwa memang kita tetap datang kepada Tuhan dengan tujuan yang mulia. Apa itu tujuan yang mulia? Kita mau belajar untuk mematikan keakuan. Harus begitu. Itulah kekristenan yang sehat. Nah, Paulus pernah ngalamin kejadian kesulitan yang luar biasa. Dia minta supaya segera dihalau kesulitan itu. Tapi Tuhan jawab, tidak. Tidak, tidak anakku, tidak. Tuhan pasti jawab doa kita. Perhatikan ini, Tuhan pasti jawab doa kita. Nggak ada doa yang tidak terjawab. Semua doa yang kita naikkan pasti dijawab. Amin ya. Tapi jawaban Tuhan tidak selalu berarti ya. Tuhan bisa bilang tidak. Tuhan bisa bilang ya. Tuhan bisa bilang tunggu dulu. Tidak, ya, tunggu dulu. Jangan kita maksa. Begitu kita maksa, itu kita lagi mementingkan kepentingan diri sendiri. Jelek. Sebentar kita mau berdoa, bagus. Tapi perhatikan, jawaban doa pasti dijawab, tapi jawabnya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nggak ada itu. Doa, gedor, supaya Tuhan segera menjawab. Apa itu? Dia yang Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Itu nggak sopan kayak begitu. Nah, jadi lihat Paulus. Ketika Allah menjawab tidak, apa kata Paulus? Paulus tetap rela. Paulus bilang begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Waduh. Kita harus siap bahwa doa yang kita naikkan itu dijawab tidak atau tunggu dulu. Kalau dijawab ya udahlah, udah seneng lah kita, udah beres lah barang itu kan. Tapi kalau dijawab tidak atau dijawab tunggu dulu, kita harus tiru cara Paulus. Paulus dengan rela dia bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini hidup yang tidak sandiwara itu yang seperti ini. Banyak orang yang datang kepada Tuhan sekedar minta penyelesaian terhadap masalah. Nggak bisa. Jadi malam ini kita mau ngerti bahwa bertuhan itu bukan sandiwara. Bertuhan itu sangat real. Nah, ketika bertuhan itu real, maka tidak ada tempat untuk keakuan sama sekali. Keakuan itu problem dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Jangan dipertahanin lagi. Persoalan yang diizinin sama Tuhan, itu tujuannya adalah untuk membangun karakter kita. Untuk merendahkan hati kita dan memeriksa apa yang ada di dalamnya. Maka ketika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban tidak, kita bilang, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu terhormat. Kiranya ini menjadi catatan buat kita pikirkan siang dan malam, dan kita usahakan untuk kita peroleh dalam hidup kita sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih.